Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Kaida Amani 5214-183. Sekarang kita mulai dengan tugas pendahuluan pertama bagian awal, yaitu network. Oke, tugas pertama kita adalah ganti workgroup menjadi nama kita. Buka systems, lalu advanced system setting, lalu computer name, ini bagian workgroupnya, change. Nah, ini bisa kita rubah di sini. Lalu klik OK. Oke, setelah diganti, oke, nah close, reset letter, exit, lalu kita masuk ke konfigurasi, klik kanan di bagian ini, lalu open network dan sharing center. Local area connection-nya masuk dan ke properties. Bagian IPv4 ini kita bagian sini. Kita masukkan following IP address-nya. Yaitu 10 126 1 dan NRP kita. Subnet mesh-nya ya 25 dan 255. Oke. Close. Dan network bagian pertama telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke network ping. Bisa lihat ini tugasnya. Lakukan ping dengan cara masuk ke command prompt dulu, lalu klik ping. Yes, test.html.id. Tunggu sampai pingnya selesai. Dan setelah sebanyak 4 kali kita lakukan ping yang tidak hentinya. Ping mint yes test.html.id. Ya, bisa dilihat ping dilakukan berkali-kali, dan untuk menghentikannya seperti kayak mengcopy file, Ctrl C. Bisa dilihat Ctrl C. Lalu sekarang kita lakukan ping sebesar 1 KB. Ping. Ininya min L minus L spasi 1000. Bisa lihat with 1000 bytes of data sama dengan 1 KB. Ini dia akan melakukan sebanyak 4 kali juga, dan ini hasil dari network ping. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan memulai proxy setting di VirtualBox. Kita buka dulu Explorer-nya, lalu masuk ke Tools, klik Internet Option, masuk ke tab Connection, lalu pilih bagian LAN Setting. Automatic ID dihilangkan, masuk ke Use Proxy, ketik proxy its.ac.id dengan portnya 8080. Oke, dan oke, dan begitulah caranya untuk masuk proxy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai dengan sharing folder. Kita buat dulu foldernya. NRP, maksudnya NRP saja. Oke. Lalu klik kanan, properties, pilih sharing.
Oh maaf, itu bagian ini. Sharing, event sharing, save this folder, apply, oke. Share, lalu kita everyone biar bisa semuanya bisa melihat, dan close. Setelah kita buka ke VirtualBox-nya, kita buka di networknya, masukkan IP address kita, dan walah sekarang sudah keluar foldernya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita mulai dengan sharing printer. Pertama-tama buka dulu control panel, lalu ke hardware and sound, lalu ke device and printers. Pada printer yang sudah terinstall, kita pilih printer properties, pilih tab sharing, share this printer, lalu kita pilih apply, klik OK, lalu kita cek di sini, lalu di VB lagi. Dan sekarang sudah ada HP DiskJet dan Bluetooth series. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke network profile. Nah, sekarang kita buka ke ini, Open Network Center, lalu polycolornya diklik. Nah, jadi di bagian network location ini ada tiga network profile, ada home network, work network, dan public network. Pada home ini kita dapat mengakses dan diakses PC. Maksud saya dapat mengakses dan diakses PC lain, dan sebentar kita sedang melakukan koneksi dulu. Jadi intinya di bagian home network ini kita bisa membuat home group dan mengakses dan diakses PC lain. Lalu ini bisa dilihat ya, home groupnya bisa milih picture, musik, video, printer, dan dokumen. Lalu di work network kalau di work network ini kita bisa saling mengakses tapi tidak bisa membentuk home group. Nah, sekarang kita lalu pindah ke bagian public. Kalau yang public ini, kita hanya termasuk dalam jaringan. Namun, ya itu tadi, tidak ada yang bisa, kalau dilihat dari sini, you don't recognize all the computers. Jadi, cuman kita hanya kerja sendiri dan masuk dalam jaringan. Kita lihat public networknya. Kembali ke public networknya. Nah, kalau untuk dari segi keamanan dan kenyamanannya, kalau di home network itu kalau kita kerja di rumah, kalau work network itu di suatu perusahaan, dan public network itu jika di tempat umum. Dan baik itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lanjut ke remote assistant dan remote desktop. Pertama kita buka dulu remote-nya, remote assistant. Pilih invite someone, save this invitation as file. Lalu kita taruh di sini assistant, yes. Nah, ini itu passwordnya. Kalau kita masuk ke sini, Windows Remote Assistant-nya. Kita masukkan passwordnya. Sekarang kita coba aksesnya. Ya, bisa dilihat ini remote assistant-nya dan ini aksesnya. Kita klik yes dulu dan dimulailah koneksinya.
Dan jangan lupa request control, klik case bagian sini, dan kita bisa mengontrol mereka dari sini. Lihat, nah, ya, lalu kita exit saja. Oke, itu mungkin itu saja. Kita akan lanjut ke remote desktop. Nah, untuk remote desktop kali ini kita caranya dengan klik remote desktop connection. Lalu dari sini kita masukkan IP-nya dia. Lalu kita pakai IP config. Nah, kita pilih masuk ke yang ini. Masukkan IP address-nya 168 022. Nah, rangkaian selanjutnya Anda akan hanya untuk memasukkan memasukkan password, tapi dengan syarat ketiga ini harus selesai. Jadi itu saja caranya. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai ke security yang terakhir. Kita buka dulu dengan control panel. Lalu pilih sistem security. Linux firewall. Nah, jangan lupa pada turn off ini, turn Linux firewall on or off. Nah, ini oke. Lalu pilih advanced setting. Masukin inbound rules. Tunggu sebentar. Lalu kita pilih ke remote. Nah, ini sama seperti ini. Awalnya dia belum di checklist, lalu dari sini di COM in sampai ke routing ini di access. Lalu kita buka outbound. Sekarang kita pilih pas di outbound itu, kita juga ini dari remote VPN PR out sampai ke routing remote access, di semua di checklist. Nah, lalu sekarang kita masuk ke hard disk security. Sekarang kita buka My Computer dulu. Pada local disk, klik kanan, properties, security, di edit. Nah, ini semuanya di uncheck semua. Dan karena ini ada administrator, saya klik remote-nya. Ini pokoknya caranya di unallow semua. Dan lalu kita masuk ke kuota, show quota setting. Nah, mirip dengan seperti ini. Awalnya dia seperti ini. Klik ini, lalu pilih limit disk space-nya, klik 100 dan 10. Lalu pilih yang log event 2 ini, di apply, lalu oke. Oke, dan sekarang kita masuk ke yang ketiga, ke super hidden. Sekarang di super hidden kita buka local disk, lalu user. Nah, ini ada 4 ini. Sekarang kita buka CMD. Dan as administrator. Yes. Kita ke user. Lalu kita lakukan attribute plus S plus H default, lalu public, lalu ID, lalu desktop ini. Nah, lihat, dan kita mundur, lalu lihat lagi kosong. Nah, sekarang kita cek dengan folder select option view. Nah, sekarang saya dalam keadaan show hidden file, dan ini hide protected untuk operating system file. Oke. Dan ini tetap tidak ada. Dan sekarang, jadi karena itu dia dalam bentuk sistem power, jadi dia tidak akan terlihat. Nah, dan sekarang kita balikkan lagi, buka CMD-nya. Kita ganti ini minus.
Dan ya, terima kasih atas perhatiannya. Itu semua dari seluruh TP02. Saya Kaidi Amani, 5214183. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.